Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Orang bilang perpecahan terbesar di dalam gereja adalah, di tahun 1054, antara gereja Konstantinopel dan gereja Roma. Atau istilah populernya, skisma Timur Barat. Perpecahan ini menghasilkan luka sayatan besar pada tubuh Kristus. Tentu saya setuju dengan itu. Tapi bagi saya, perpecahan di tahun 1517 oleh Martin Luther tidak kalah dahsyatnya. Bahkan jauh lebih mengerikan daripada yang Anda bayangkan. Jadi mungkin istilah yang lebih tepat adalah pemberontakan atau revolusi Martin Luther. Sebab model perpecahan Luther ini sungguh sangat lain daripada yang lain. Ibarat sistem kerja fusi nuklir pada bom atom, dengan reaksi berantai dan energi yang terus bertambah dalam sekejap sehingga menghasilkan ledakan dahsyat, yang kemudian terus-menerus disusul oleh gelombang-gelombang kejut, yang merusak dan menghancurkan semua yang ada. Dan Anda tahu, 50.000 atau 60.000 sekte Protestan di dunia saat ini, akibat hasil dari bom atom yang diledakkan Luther di tahun 1517. 500 tahun menghasilkan 50.000 atau 60.000 sekte Protestan, dan masih terus berpotensi untuk bertambah. Bukankah ini sangat dahsyat dan mengerikan? Itulah mengapa saya memberi judul video ini, Protestan terus merobek tubuh Kristus dan mengacaukan ajaran Kristus. Karena memang akan selalu berpotensi untuk memunculkan sekte baru dan ajaran baru, seperti efek radiasi bom nuklir yang terus memburuk dan waktu ke waktu. Coba Anda renungkan ilustrasi ini. Seandainya gereja yang adalah tubuh Kristus itu, seperti tubuh manusia sungguhan, yang terdiri dari kulit, daging, tulang dan darah, maka Martin Luther merobek sebagian daging beserta tulang dan kulit dan membawa pergi. Lalu muncul John Calvin, merobek sesuai keinginannya. Menyusul Ulrich Zwingli, dia hanya merobek kulitnya. Kemudian berdatangan nama-nama lain dengan para pengikutnya. Mereka merobek sesuai selera mereka. Atau karena tidak mau ribet, maka ada yang hanya mencubit sedikit, ada yang menggaruk-garuk, dan ada yang menyentuh tubuh dan darahnya saja. Yang penting ada aroma Kristusnya. Itu sudah cukup untuk menjadikannya modal untuk mendirikan gereja, dan bisa punya alasan untuk mengklaim gereja yang didirikannya adalah gereja Kristus. Padahal sejatinya gereja buatan tangannya sendiri, dan menurut selera pribadinya sendiri. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan dengan ilustrasi konyol ini? Cukup sederhana. Bahwa Yesus tidak pernah berbicara dengan orang-orang ini untuk mendirikan gerejanya di atas pengakuan iman mereka. Yesus hanya berbicara kepada Petrus seorang diri dan bukan kepada mereka ini. Sebagaimana di Injil Matius bab 16 ayat 18. Yesus berkata, Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi kesimpulannya, Kristus tidak mengenal gereja mereka. Sebab mereka mendirikan gereja sendiri. Istilahnya gereja tiruan. Semua orang tahu, kalau dalam dunia produksi, yang asli pasti lebih dulu ada, baru yang palsu-palsu bermunculan belakangan. Biasanya yang palsu akan dipoles sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dan mengelabui konsumen. Yang palsu akan menyederhanakan segala sesuatu. Ajaran yang terlalu berat dan keras akan dipangkas menjadi lebih ringan, atau lebih rasional. Atau sengaja menambah pernak-pernik lain untuk menggugah selera. Dan yang seperti inilah, yang Anda temukan di dalam Protestan. Sebagai contoh, yang paling fundamental di dalam kekristenan adalah ajaran perjamuan kudus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa roti dan anggur berubah sepenuhnya menjadi tubuh dan darah Kristus setelah dikonsekril oleh imam. Tubuh, darah dan kealahan, komplit. Ini disebut transubstansiasi. Sedangkan Protestan arus utama, Martin Luther, kemudian mengubahnya menjadi konsubstansiasi. Jadi sisa roti dan anggur yang sudah didoa berkat, dianggap roti dan anggur biasa saja. Calvin dan Zwingli beda lagi. Roti dan anggur hanya dianggap sebagai simbol semata, tidak lebih. Belum lagi sekte-sekte turunan mereka, yang terus beranak pinak hingga jumlahnya puluhan ribu, pasti sulit dibayangkan ajaran modifikasi mereka.
Inilah alasan mengapa saya mengatakan, Protestan bukan hanya merobek tubuh Kristus, tapi juga mengacaukan ajaran Kristus. Padahal selama berabad-abad, ajaran ini dijaga dan diajarkan dengan disiplin oleh Gereja Katolik. Tapi kini ajaran ini di tangan Luther dan pengikutnya, dirusak substansinya, dan menjadi kacau balau karu-karuan. Bagaimana Protestan menganggap roti dan anggur hanya simbol, dapat didamaikan dengan ayat-ayat ini. Atau ayat ini. Atau yang ini. Yesus tidak sedang mengajarkan sesuatu yang simbolis. Ini ajaran real dan langsung, sebagaimana kehadiran Dia sendiri, nyata dan langsung di tengah-tengah manusia. Ini bukan zamannya Perjanjian Lama, yang penuh dengan simbol-simbol dan teka-teki. Ini Perjanjian Baru, Tuhan menyatakan diri langsung dan nyata kepada manusia termasuk ajarannya. Maka jangan main-main dengan ajaran Kristus. Jangankan ajarannya, syarat untuk mengikuti Kristus saja itu sudah sangat berat dan keras. Harus meninggalkan segala sesuatu, menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Apalagi ajarannya, pasti lebih keras lagi. Maka jangan heran, kalau banyak muridnya mengundurkan diri, seperti yang tertulis di Injil Yohanes, bab 6 ayat 66. Coba renungkan kata-kata mereka. Ajaran ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Tapi semuanya diabaikan dan tidak berguna di mata Protestan. Kalau yang fundamental ini saja sudah seperti ini, lalu bagaimana dengan doktrin-doktrin yang lain? Kitab suci sudah dikurangi 7 kitab, tradisi dihapus, doa arwah dihapus, imamat jabatan dihapus, sakramen dikurangi atau dipilih-pilih, Bunda Maria dianggap berdosa, bahkan dianggap punya anak lain selain Yesus. Dan masih banyak lagi yang lain. Inilah fakta, kalau Protestan sama sekali berbeda dari kekristenan. Hobinya merobek tubuh Kristus dan mengacaukan ajaran Kristus. Namun harus disadari, bahwa di balik semua kerusakan dan kekacauan ini, ada bapa segala dusta yang bermain di sana. Siapa lagi kalau bukan iblis? Iblis tahu kalau dia tidak mampu melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, kita yang adalah karya ciptaan Tuhan, dan lebih khusus lagi orang-orang pilihan Tuhan Yesus, akan terus-menerus menjadi sasaran kebencian balas dendam iblis sepanjang waktu. Masih ingat dengan ayat ini? Lukas bab 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, ia mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kata kuncinya adalah iblis menunggu waktu yang tepat. Pertanyaannya, waktu yang tepat itu kapan? Apakah sudah terjadi atau belum? Sedangkan Alkitab sudah memberi kesaksian yang jelas dan tegas, kalau iblis tidak mampu menggoda Yesus, alias iblis gagal total dalam aksinya. Ternyata waktu yang tepat itu, sudah terjadi berkali-kali hingga detik ini. Sangat penting untuk disadari bahwa, iblis telah berulang kali gagal mencoba Yesus. Jadi kitalah akan terus-menerus menjadi sasaran kebencian balas dendam iblis. Iblis telah berhasil memporak-porandakan gereja yang adalah tubuh Kristus, memecah belah persatuan anggota tubuh Kristus. Dan waktu yang tepat itu sudah, sedang dan mungkin akan terus terjadi. Waktu yang tepat bagi iblis adalah, di tahun 431, di tahun 1054, di tahun 1517, dan di tahun 1534. Pernahkah semua orang yang mengklaim diri pengikut Kristus merenungkan ayat ini? Saya kira cukup sulit ditemukan. Kalaupun ada, pastinya penafsirannya cenderung berpusat kepada Kristus saja, dan lupa bahwa setiap orang yang telah dibaptis adalah milik Kristus juga. Dan apa yang Kristus alami, akan dialami juga oleh murid-muridnya. Tapi sayang sekali, kita sebagai murid Kristus tidak setangguh Kristus, guru kita, alias sangat rentan terhadap serangan dan godaan iblis. Sehingga gereja yang semula hanya satu, akhirnya dirobek sana-sini oleh para skismatik dan bidat sepanjang sejarah. Dan fakta yang tak dapat dipungkiri adalah, 50.000 atau 60.000 sekte Protestan, adalah bukti, dari hasil racikan iblis selama 500 tahun. Itu artinya, iblis sudah berhasil membalas dendam. Dia sadar, kalau dia tidak mampu melawan Tuhan, sebab Tuhan terlalu besar. Jadi sudah pasti semua yang menjadi milik Tuhan, akan terus diincar dan dirusak.
Jadi untuk kalian semua yang menonton video ini, tolong renungkanlah. Tempatkan kebenaran di atas selera dan kepentingan pribadimu. Bahwa mengikuti Kristus tidak semau gue, atau tidak semudah membalik telapak tangan. Ada syaratnya, ada ajarannya yang mutlak Anda harus taati. Karena kesetiaan dan ketaatan kepada ajaran Kristus inilah, para rasul, bapak-bapak gereja, dan jutaan umat Kristen awal telah rela menyerahkan nyawa mereka, hanya supaya Kristus dan ajarannya bisa sampai kepada kita. Maka berhati-hatilah, supaya Anda tidak jatuh di dalam rayuan dan bujukan iblis. Ingat, kebenaran itu terasa sakit dan pahit, tampak kuno dan ketinggalan zaman, tapi itulah obat keabadian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.